Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Syarah, NIM G2B219049. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume jurnal yang berjudul Hygiene Sanitasi, Kualitas Fisik dan Bakteriologi Susu Sapi di Perusahaan Susu X di Surabaya. Jurnal ini ditulis oleh Verliana Fianti dan Retno Andriani sebagai peneliti dan diambil dari Jurnal Kesehatan Lingkungan volume 8 nomor 1 Januari 2015. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Bagian pertama yaitu latar belakang. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu penanganan makanan dan minuman yang sehat, aman, dan higienis. Susu merupakan salah satu minuman yang digemari oleh masyarakat, namun termasuk ke dalam bahan pangan yang mudah rusak dan menjadi sumber penyakit apabila tidak ditangani dengan higienis. Ada banyak kasus yang diakibatkan oleh penanganan makanan dan minuman yang tidak sehat. Salah satunya adalah yang terjadi pada siswa-siswi SD di Bandung yang mengalami sakit kepala dan sakit perut setelah mengkonsumsi susu sapi segar tanpa melalui proses pasteurisasi. Menurut BPOM tahun 2009, kasus ini disebabkan oleh bakteri E. coli. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi dapat diketahui bahwa keamanan dan kualitas produksi susu sapi perah ini perlu diperhatikan dan dijaga agar tidak menjadi media pertumbuhan bakteri. Untuk mengetahui keluhan kesehatan yang ditimbulkan dari cemaran bakteri pada susu sapi segar, maka perlu diadakan penelitian tentang hygiene sanitasi dan kandungan bakterinya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi keadaan hygiene sanitasi, kualitas fisik, dan bakteriologi pada susu sapi segar di perusahaan X Surabaya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan desain cross-seksional. Cakupan analisa yang diteliti meliputi lingkungan perusahaan, sumber daya pengelola, kualitas bakteriologi, dan kualitas fisik susu sapi. Nah, untuk data hygiene dan sanitasi, pengumpulan datanya menggunakan observasi lingkungan perusahaan dan wawancara terhadap pemilik dan tenaga pemerah yang ada di perusahaan. Kemudian, untuk kualitas bakteri E. coli diuji dengan metode MPN, sedangkan untuk keberadaan bakteri diuji dengan metode total plate count. Dan untuk kualitas fisik susu sapi diukur dengan cara sensorik. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sanitasi kandang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, sanitasi kandang ini termasuk ke dalam kategori belum memenuhi persyaratan. Karena yang pertama letak kandang yang dekat dengan pemukiman penduduk. Yang kedua, pembersihan kandang ini dilakukan dengan air mengalir saja tanpa menggunakan desinfektan. Kemudian, saluran air ini terlihat kotor dan dibiarkan terbuka. Saluran air yang kotor ini mengakibatkan air tidak dapat mengalir dengan lancar serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Kebersihan kandang secara keseluruhan, ini terdapat sisa pakan dan kotoran yang berserakan di kandang sapi. Kemudian, untuk tempat pembuangan sampahnya sendiri berada di belakang kandang dengan jarak kurang dari 100 meter dari tempat pemerahan susu sapi. Nah, jumlah bakteri dalam susu ini akan naik apabila kandang hewan ini tidak bersih dan tidak sehat, sehingga kandang yang kotor dapat menyebabkan banyak kontaminan, baik bakteri maupun benda lainnya seperti debu, pasir, bulu. Yang kedua, yaitu kondisi kesehatan dan kebersihan pemerah. Dari hasil observasi di lapangan, kondisi kesehatan dan kebersihan pemerah ini termasuk dalam kategori yang belum memenuhi persyaratan. Kenapa? Yang pertama, karena pada saat observasi, pekerja itu nampak sehat, tapi tidak ada sertifikat untuk menyatakan kesehatan tenaga pemerah itu sendiri. Tenaga pemerah hanya memeriksakan kesehatan ketika sedang sakit saja, apabila tidak, dia tidak akan memeriksakan kesehatannya. Kemudian, pada saat observasi dilakukan, pemerah juga ada yang merokok ketika memerah susu sapi. Nah, 3 dari 5 orang pemerah ini
tidak menggunakan pakaian atau hanya bertelanjang dada saat melakukan proses pemerahan, atau tenaga kerja ini tidak menggunakan APD lengkap. Kemudian, pemerah juga tidak selalu mencuci tangan. Dia hanya mencuci tangan pun dengan air bersih tanpa menggunakan sabun atau desinfektan. Yang ketiga yaitu perawatan kesehatan dan kebersihan hewan. Untuk kesehatan dan kebersihan hewan ini termasuk dalam kategori yang tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan wawancara dengan pemilik pemerahan, sapi-sapi ini dilakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali dan diberikan vaksin 1 tahun sekali. Namun pemilik tidak memiliki sertifikat sehat untuk sapi-sapinya. Kemudian, pada saat observasi di lapangan, kondisi tubuh sapi ini terdapat luka dan kotor. Lalu tempat memandikan sapi ini menjadi satu dengan tempat memerah susu. Air yang digunakan untuk memandikan sapi berasal dari air sumur, begitu juga untuk air minum sapi, sehingga air minum dan air untuk memandikan ini berasal dari tempat yang sama. Menurut Hadi Wiyoto, sapi yang tidak sehat dan tidak bersih pada waktu diperah ini akan menghasilkan susu dengan jumlah bakteri yang cukup banyak, sehingga kesehatan dan kebersihan ambing itu perlu diperhatikan dengan benar. Setiap hari sapi harus dimandikan sampai bersih dan tidak ada kotoran maupun sisa pakan yang menempel pada tubuhnya. Kemudian selanjutnya yaitu perawatan kebersihan peralatan pemerah. Untuk peralatan pemerah ini termasuk dalam kategori memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena semua peralatan sebelum digunakan selalu dalam keadaan bersih dan setelah digunakan dicuci dengan sabun tanpa menggunakan air panas. Untuk wadah susu atau milk can yang digunakan terbuat dari bahan aluminium tebal yang kuat dan pastinya tahan karat. Jadi, kebersihan peralatan yang dipakai, khususnya milk can ataupun ember penampung hasil perahan itu sangat mempengaruhi kebersihan dan kesehatan susu. Peralatan yang kotor akan mencemari susu sehingga mempercepat proses pembusukan dan susu menjadi asam. Dengan demikian, ember untuk menampung susu itu harus benar-benar bersih dan higienis. Berikutnya yaitu penanganan limbah sapi. Dari hasil wawancara dengan pemilik perusahaan, limbah kotoran sapi ini setelah dibersihkan akan dialirkan ke saluran pembuangan air sampai ke ujung saluran. Setelah sampai di ujung saluran, kotoran sapi ini akan ditempatkan ke dalam ember besar untuk diangkut ke tempat pengeringan. Limbah itu akan dikeringkan di tempat yang langsung terpapar oleh sinar matahari. Nah, limbah kotoran sapi ini biasanya dimanfaatkan oleh pihak ketiga sebagai pupuk tanaman. Seharusnya kotoran sapi ini langsung saja diletakkan di ember, tidak perlu dialirkan ke saluran pembuangan air kotor. Kenapa? Karena akan menghambat saluran air dan menyumbat sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya yaitu kondisi proses pemerahan. Pemerahan yang dilakukan di perusahaan susu X ini dilakukan 2 kali pada pukul 4 dan pada pukul 3 sore. Untuk prosesnya sendiri masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan manusia. Setelah proses pemerahan dilakukan proses penyaringan. Kain penyaring yang digunakan peternak terlihat kurang bersih karena setelah penyaringan selesai dilakukan, kain penyaring ini cukup dibilas dengan air sehingga dikhawatirkan sisa dari susu serta kotoran lain ini masih tetap menempel dan akan menjadi penyebab kontaminasi. Kemudian sebelum proses pemerahan seharusnya ekor sapi diikat terlebih dahulu pada salah satu kakinya. Namun pada saat observasi keadaan ekor sapi pada saat pemerahan ini dibiarkan saja tanpa diikat. Berikutnya yaitu pengelolaan susu sapi. Berdasarkan hasil penilaian secara keseluruhan, pengelolaan susu sapi termasuk dalam kategori yang memenuhi persyaratan. Pertama, susu yang diperah ini akan diletakkan pada ember sementara ataupun pada milk can. Kemudian dipindah ke ember besar lalu disaring dengan kain. Baru dimasukkan ke dalam kemasan 250 ml di tiap plastiknya, baru didistribusikan ke konsumen. Susu yang sudah dikemas akan diletakkan dalam lemari pendingin dan dipasarkan di area Surabaya saja. Susu paling lama ini akan disimpan di dalam lemari es selama 5 hari. Jika dalam waktu lebih dari 5 hari susu tidak habis, maka akan dilakukan pembuangan.
Untuk pengemasannya sendiri, perusahaan Susu X sudah memenuhi persyaratan karena pengemasan ini dilakukan dengan menggunakan plastik yang kemudian dipres sehingga menghindari kerusakan dari susu sapi ini. Berikutnya yaitu kualitas susu sapi segar dari kualitas bakteriologisnya. Dari hasil uji laboratorium di Dinas Kesehatan Kota Surabaya, mendapatkan hasil bahwa semua sampel susu itu tidak ditemukan adanya bakteri E. coli dan termasuk dalam memenuhi persyaratan SNI 013141-1998. Nah, untuk keberadaan bakterinya sendiri diuji dengan total plate count. Hasil pemeriksaan uji lab untuk total plate count-nya ini didapatkan hasil bahwa seluruh sampel telah memenuhi persyaratan. Pengujian total plate count ini untuk menunjukkan jumlah mikroba yang terdapat dalam susu dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media agar. Untuk kualitas fisik susu sapi ini didapatkan hasil bahwa warna, bau, dan rasa pada susu sapi segar ini tidak mengalami perubahan. Susu berwarna normal putih dan bau susunya itu sangat khas. Hal ini tuh sangat sesuai dengan SNI 3141 tahun 2011. Nah, susu ini tidak terkontaminasi oleh benda asing seperti residu obat atau antibiotik yang dapat mempengaruhi warna, bau, dan rasa pada susu sapi. Yang terakhir yaitu simpulan. Untuk hygiene sanitasi susu di perusahaan Susu X Surabaya ini termasuk dalam kategori yang tidak memenuhi persyaratan. Variabel yang belum memenuhi persyaratan itu meliputi kesehatan kebersihan pemerah, kesehatan dan kebersihan sapi, kesehatan dan kebersihan kandang. Untuk kualitas susu sapi segar dari segi bakteriologisnya itu tidak ditemukan bakteri E. coli dan jumlah koloni yang ditemukan masih berada di bawah standar yang ada. Kemudian, kalau ditinjau dari segi kualitas fisik yang meliputi warna, bau, dan rasa, semua sampel memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI. Untuk saran yang dipaparkan di jurnal ini, yang pertama, sapi harus selalu dimandikan sebelum diperah, dan susu itu harusnya diletakkan pada micin yang tertutup. Kedua, harus ada penyediaan APD berupa masker, sarung tangan, dan pakaian kerja untuk tenaga kerja. 3. Memperhatikan kebersihan kandang peralatan baik sebelum atau setelah digunakan. Yang keempat, saluran air kotor hendaknya dilengkapi dengan penutup. Yang kelima, pemerah hendaknya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang keenam, menggunakan APD ketika melakukan proses pemerahan agar kualitas susu itu dapat terjaga. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.